Bapak Ibu, saya kebetulan berkenalan dengan proses peer review ini belum cukup lama, dari tahun 2011. Dan ini adalah salah satu jurnal, karena keahlian saya adalah bedah plastik, salah satu jurnal yang terus memberi kepercayaan pada saya sampai tahun ini. Dan kalau tadi saya tunjukkan tahun 2011, itu belum ada penjelasan tentang ethical guidelines. Ini sekedar salah satu contoh saja ya Bapak Ibu ya. Maka penggunaan ethical guidelines for peer reviewers ini sudah cukup lama. Jurnal ini sudah mengadopsinya sejak tahun 2014 tadi sudah Bapak Ibu jawab, sebagian dari Bapak Ibu benar menjawabnya, yaitu Committee on Publication Ethics ya. Dan sejauh ini bulan lalu saya sudah mereview paper sebanyak 36 pada jurnal Aesthetic Plastic Surgery ini, dan saat ini masih punya pending satu assignment, bukan bulan lalu, pekan lalu, masih ada satu pending assignment. Ini sudah disampaikan oleh Dr. Rizal tadi, salah satu keuntungan Bapak Ibu sekalian menjadi peer review antara lain juga bisa mendapatkan sertifikat dari jurnal tersebut. Dan sebagai informasi saja, menjadi peer review itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk prasyarat kenaikan pangkat pada akademisi untuk menjadi guru besar. Kalau misalnya tidak punya experience dengan penerimaan grants yang di atas 100 juta misalnya, atau beberapa prasyarat yang lain. Nah, prasyarat menjadi peer reviewer ini juga bisa menjadi bagian penolong Bapak Ibu untuk yang mau naik pangkat ke guru besar. Tetapi catatannya adalah bukti proses reviewnya itu dapat di-track, dapat dilacak. Dan beruntung bahwa era sekarang ini semuanya sudah digital, jadi tidak terlalu sulit bagi Bapak Ibu untuk menunjukkan bukti. Ya, saya diminta untuk memberikan topik tentang penelitian klinis dalam hal ini untuk urusan Mitra Bestari, tetapi Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau ada bagian-bagian bahasan yang tumpang tindih. Saya sendiri melihat bahwa pengulangan atau ada additional points pada sesuatu atau bagian yang sudah kita kenali itu tetap baik. Oleh karena apa? Bisa menjadi booster pemahaman kita. Jadi kalau ada bagian yang sudah disampaikan oleh Dr. Agus Rizal tadi, Bapak Ibu untuk yang sudah memahami, mohon saya dimaafkan, tetapi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberi counter atau kritik nantinya pada waktu diskusi. Dr. Rizal tadi sudah menyampaikan salah satu jurnal yang tercatat dengan baik pada kasanah literatur saat ini yang pertama kali menggunakan proses peer review adalah philosophical transaction. Jadi kalau ada di antara para penulis yang kesel, marah gitu dengan proses peer review, rasanya kalah dengan orang-orang di zaman yang sudah ratusan tahun yang lalu. Bahkan catatan di Arab itu sejak abad ke-6, para pengobat pada kala itu sudah saling mengkaji efektivitas terapi mereka. Jadi ada meetings atau ada bahasan dengan model era itu yang sudah mengkritisi. Jadi mulai memberikan kajian pada pengobat yang lain gimana ngobatinya. Jadi proses peer reviewing ini bukanlah proses baru. Jadi sudah sangat lama. Evaluasi dan umpan balik dari pakar keilmuan dan praktisi profesional atas sebuah manuskrip merupakan bagian penjaminan mutu. Jadi kata-kata saya ini juga pengulangan dari apa yang sudah disampaikan oleh Editor-in-Chief MJI tadi. Tetapi ini juga merupakan bagian yang very crucial, karena kalau dalam sudut pandang sederhana, kita jadi paham, oh, jadi kalau begitu, proses peer review itu merupakan baku emas proses ilmiah modern. Di masa yang lalu, saya pernah menjadi editor-in-chief jurnal di Asosiasi Ilmu Bedah ya, IKB. Lumayanlah 7 tahun, masih pada usia muda waktu itu. Mendapatkan counter yang luar biasa berat pada usia yang muda ketika ada disertasi yang harus menjalani peer review dan malangnya ditolak gitu. Ini apa-apaan ini? Ini pencapaian disertasi, ini bukan pencapaian sembarangan. Kok berani-beraninya jurnal kamu ini menolak gitu. Jadi sebetulnya penolakan itu bisa saja bukan pada konten saja, tetapi pada teknik penyajian yang bisa menjadi sorotan kuat oleh para mitra bestari sehingga membuat tulisan itu tak bisa ditolong setelah
diulang diminta perbaikan, tidak bisa juga goal gitu. Nah, kemarahan itu sebetulnya kalau ditilik, waduh, sejak abad ke-6 saja proses Mitra Bestari ini sudah berlangsung, jadi tidak lagi berlaku buat kita. Jadi Bapak Ibu, saya juga pernah kesel, kok ditolak ya gitu ya. Tetapi kesel Anda itu cuma berlaku beberapa detik saja. Saya bahkan nggak perlu bilang beberapa menit. Jadi segera buang, karena ini merupakan baku emas dalam proses berpengetahuan secara modern. Kelemahan Mitra Bestari ada memang. Sudah disampaikan sebagian tadi oleh editor in chief kita. Misalnya kalau penulis itu teridentifikasi oleh si reviewer, si Mitra Bestari. Kadang-kadang ada jurnal yang tidak teliti, yang tidak menghapus salah satu kalimat di dalam manuskrip. Misalnya nih, ethical approval diberikan oleh badan etik yang ada di tempat dia bekerja. Maka langsung ketahuan lah, oh, ethical clearance-nya dikeluarkan oleh UI, FKUI. Jadi tahu penulisnya dari FKUI. Atau kalau di publikasi internasional, wah Indonesia. Sudah langsung bisa dideteksi. Lalu kalau kepakarannya sama, bidang subspesialisasinya sama, misalnya untuk bidang klinis ya, jadi bisa ditebak Indonesia, itu pasti Agus Rizal itu. Indonesia, itu pasti itu Dr. Widi itu, bisa langsung diketahui itu. Sisi yang lain juga, bila topik menjadi spesifik yang biasa ditampilkan di pertemuan ilmiah internasional oleh seorang pakar, ketika ada tulisan yang menyasar pada topik spesifik itu, si reviewer juga sudah tahu, oh ini sih punya si Lalon ini. Jadi dengan demikian ini tidak dapat dihindari bagian dari proses teridentifikasi. Peer reviewer juga sering cukup akomodatif dengan konten-konten ilmiah yang sifatnya incremental. Jadi cuma tambahan-tambahan kecil, tapi tidak apa-apa, itu juga masih terakomodasi dalam dunia perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Dan yang manusiawi adalah para Mitra Bestari ini juga bisa keliru, salah memahami, atau melewatkan kesalahan, baik kesalahan yang dibuat oleh si penulis ataupun juga kita sendiri sebagai reviewer, sebagai Mitra Bestari yang tidak menengoknya secara benar atau kurang berwawasan atau sudah ketinggalan pengetahuan dan sebagainya. Itu bisa menjadi bagian yang ada pada proses Mitra Bestari. Bagaimana lalu orang mencoba memperbaikinya? Perbaikan untuk menjadi objektif dan menjadi efektif, ya, saya ambil bahasa Indonesia sangkil ya, yang sudah cukup lama tapi tidak cukup populer gitu ya. Lalu muncul model Mitra Bestari yang diberikan atau dibuka kesempatannya secara luas, yaitu pasca publikasi. Wow, very challenging karena justru proses review itu pasca publikasi, jadi agak unik. Tapi ini perkembangan yang menjadi kenyataan saat ini. Ada juga yang menggunakan sistem hibrida. Saya ambil contoh ya, tadi sudah dijelaskan sebagian dengan model yang berbeda oleh Dr. Agus Rizal. Manuskrip yang masuk itu bisa dikirim bisa dimasukkan pada proses Mitra Bestari, pada proses kajian kritis ini dengan model single blind. Jadi bisa jadi single blind itu bermakna bahwa author, penulis tidak tahu siapa yang mengkritik atau yang menjadi Mitra Bestari manuskripnya. Di sisi yang lain yang menjadi bagian penting dan sebagian besar jurnal yang ada di muka bumi saat ini masih menganut double blind. Jadi kedua pihak, reviewer maupun penulis tidak saling tahu. Tetapi ada pula sekarang yang sudah memberi model transparent. Jadi tidak hanya reviewer itu tahu siapa penulisnya, tapi juga hasil review itu terpublikasi. Jadi tidak hanya penulis yang tahu apa kajian kritis yang disampaikan oleh para Mitra Bestari, tapi kajian kritis itu juga dipublikasi dan bisa dideteksi oleh publik apa isi review yang diberikan untuk manuskrip itu. Nah, yang terakhir tentu saja sudah saya sempat bahas tadi adalah proses open peer review. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, yang transparent peer review itu reviewernya tidak pernah diketahui kecuali oleh si editor atau pihak pengelola jurnal. Jadi baik penulis maupun publik tidak pernah tahu siapa reviewernya walaupun hasil kajiannya diketahui. Sedangkan yang open peer review
Semua dunia tahu, bukan cuma penulis, siapa yang memberikan kajian kritis tersebut. MJI masih menggunakan model double blinded ya. Lalu kemudian setelah dikirim balik kepada penulis, penulis membuat revisi, kemudian manuskrip di accept ataupun ditolak atau diminta untuk merevisi. Ini saya memberikan contoh. Baru pekan ini saya terima misalnya permintaan dari BMJ Open ya, British Medical Journal, yang kalau kita lihat sini dia menggunakan compulsory open peer review. Nama Anda, institusi Anda akan diketahui oleh penulis dan juga dipublikasi bersama dengan hasil review Anda dan manuskrip yang dipublikasi. Wow, jadi dengan demikian menjadi reviewer itu bisa well acknowledged dalam perjalanan ke masa depan walaupun belum menjadi bagian keseharian semua jurnal. Bapak Ibu, saya akan keluar dulu oleh karena saya menggunakan hyperlink. Jadi saya masuk dengan halaman yang saya inginkan untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu. Untuk systematic review misalnya ya, ini jurnal ya, ini nama jurnal. Report hasil kajian Mitra Bestari itu bisa terpampang dan dapat dilacak. Ya, tidak selalu dia berupa open tetapi bisa transparent. Dengan demikian kita bisa mendeteksi nih apa review kita. Begitu pula oleh si penulis. Lalu bagaimana si author berespon atas hasil kajian kritis dari Mitra Bestari. Nah, begitu pula pada prosesnya, yang proses selanjutannya. Dengan demikian, keseluruhan proses review sejak diterima sampai dengan dipublikasi itu dapat dideteksi oleh publik. Jadi Bapak Ibu bisa melacaknya. Cukup unik ya kalau melihat perkembangan bagaimana dunia publikasi ini sekarang maju. Jadi ini antara lain kalau Bapak Ibu klik tadi, masuk ke reviewers report, lalu Bapak Ibu bisa tahu, ini berarti menggunakan model open review. Karena apa? Nama penulisnya diketahui. Kemudian juga hasil reviewnya juga dideteksi dengan mudah. The paper is clearly written and accessible to the non-specialist, misalnya ini ya. My main comment dan sebagainya. Jadi dengan demikian, open review system itu membuat publik juga mengenali bagaimana proses diskusi antara penulis dan Mitra Bestari. Bapak Ibu, sekarang saya undang Bapak Ibu untuk mencoba menengok bagaimana kita yang diminta menjadi Mitra Bestari itu perlu bersikap. Saya mengusulkan kepada Bapak Ibu untuk menyadari bahwa Bapak Ibu sedang mendapat penghargaan ketika diundang oleh MJI untuk menjadi Mitra Bestari. You are given reward karena kepakaran Anda dikenali. Mungkin secara personal tidak ada board editors MJI yang mengenal dengan Anda, tetapi hasil-hasil karya-karya Anda itu dapat dideteksi sehingga orang jadi tahu, oh this is someone that is good, yang bisa jadi Mitra Bestari yang bagus untuk paper yang sedang dikelola oleh MJI gitu. Selain itu, Mitra Bestari juga perlu menyadari bahwa ada Mitra Bestari lain loh. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu sudah bisa kenal ya. Berarti kita harus serius memberikan kritik ataupun mendukung apa yang ada pada paper yang sedang Bapak Ibu kaji. Karena apa? Bapak Ibu, hasil kajian Bapak Ibu bisa dibaca tidak cuma oleh penulis tapi juga oleh Mitra Bestari lain. Karena banyak jurnal itu memberikan keputusan atas manuskrip yang dikirimkan oleh penulis lengkap dengan kajian dari semua reviewers. Bisa 2, bisa 3, bisa 5, itu bisa dibaca oleh semua Mitra Bestari. Berikutnya lagi, Bapak Ibu, ketika menerima permintaan untuk menjadi Mitra Bestari, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengenali jurnalnya ini jurnal yang bereputasi atau predator gitu misalnya. Jadi Bapak Ibu bisa menolak kalau Bapak Ibu merasa ini jurnal sembarangan ini. Bapak Ibu tidak merasa nyaman, boleh Bapak Ibu tolak. Lalu Bapak Ibu perlu mengenali jenis artikel jurnal. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah kenal jurnalnya sih oke, tetapi kalau belum kenal perlu masuk
dan membaca guideline yang ditetapkan oleh si jurnal tersebut. Biasanya surat permintaan juga sudah memberikan petunjuk kepada kita sebagai mitra bestari yang diminta oleh si jurnal dan diberi link untuk bisa membaca guide yang diminta oleh si jurnal. Kemudian mampu melakukan penilaian kepakaran diri. Artinya apa? Apakah artikel yang saya terima ini cocok nggak kalau saya ini menjadi mitra bestari? Jangan-jangan saya tidak mengerti ini kontennya. Maka Bapak Ibu dapat menolak bila Bapak Ibu merasa belum cukup menjadi pakar yang bisa menjadi pendamping proses ilmiah yang ada. Ya, kita lihat sekarang Bapak Ibu. Data ini tidak cuma diberikan kepada penulis, tetapi semua reviewer bisa mendeteksi dan melacaknya di dalam sistem kalau toh tidak masuk melalui email. Tetapi kebanyakan mudah sekali oleh karena kita bisa mendapatkan melalui email. Jadi semua reviewer, ini kebetulan ada 5 reviewer, bisa saling berbeda dan Bapak Ibu bisa saling mengukur, oh dia berpendapat apa? Oh iya ya, kenapa saya tidak melihat yang ini ya? Wah, reviewer yang ketiga bisa tahu ini. Waduh, saya tidak menyadari ya, berarti penting sekali hal ini. Jadi persis seperti yang dikatakan oleh Dr. Agus Rizal tadi, menjadi mitra bestari itu merupakan peluang besar untuk kita menjadi keep up and updated, keeping abreast pada perkembangan ilmu spesifik dengan artikel yang sedang dikaji itu. Jadi contoh Bapak Ibu, keputusannya bisa jauh ya, dari yang memberikan keputusan minor revision sampai yang memberikan keputusan reject. Dan ada juga yang bahkan ekstrim sekali, accept as is. Wow. Jadi kontroversi ini paling memberikan PR besar kepada editornya gitu ya. Jadi saya bawa kembali Bapak Ibu sebagai mitra bestari setelah Bapak Ibu merasa nyaman sudah melakukan pernyataan sikap personal tadi pada diri sendiri, kemudian memberikan kesediaan. Jadi merespon, menjawab, ya saya bersedia mereview artikel. Itu sangat dinantikan oleh editor. Dan biasanya jurnal yang bereputasi internasional itu memberikan deadline. Tidak merespon sampai dengan tanggal yang diberikan, pada umumnya bisa berkisar antara 1 sampai 2 minggu, maka Bapak Ibu diberikan warning. Kalau sampai dengan warning tidak merespon juga, Bapak Ibu akan ditinggalkan. Jadi, kalau Bapak Ibu tidak ditinggalkan, Bapak Ibu beruntung. Atau di sisi yang lain, Bapak Ibu dikejar oleh karena Bapak Ibu lah orang yang terbaik yang dianggap bisa memberikan kajian ilmu. Jadi sebetulnya sangat membanggakan Bapak Ibu. Lainnya, Bapak Ibu mengunduh artikelnya. Kemudian jangan lupa mengagendakan batas waktu, karena bisa jadi topik artikel yang Bapak Ibu sedang kaji itu cukup delicate, membutuhkan perhatian yang tidak bisa sambil lalu sambil kerja lain gitu. Maka Bapak Ibu perlu mengagendakan batas waktu agar Bapak Ibu tidak lupa, karena bisa jadi Bapak Ibu memerlukan waktu sampai beberapa hari memberikan kajian lengkap. Lanjutnya Bapak Ibu membaca secara lengkap dari halaman depan sampai belakang. Biasanya tampil dalam wujud PDF ya, tetapi bisa terjadi variasi tergantung jurnal masing-masing, dan Bapak Ibu membacanya dengan waktu yang longgar. Artinya Bapak Ibu memang mendedikasikan waktu untuk membaca artikel tersebut. Sampai di bagian daftar pustaka pun Bapak Ibu perlu lihat, oleh karena dengan cepat Bapak Ibu bisa punya simpulan, ini daftar pustakanya recent atau very outdated gitu. Lalu Bapak Ibu bisa naik turun melihat dari halaman depan sampai ke halaman belakang untuk membuat kajian seberapa berimbangkah paper ini secara general. Bapak Ibu juga membaca, mencari bagian disclaimer-nya serta juga disclosure-nya. Adakah kepentingan, konflik kepentingan yang disampaikan oleh penulis. Lalu bagian yang penting juga Bapak Ibu tadi saya sudah sampaikan adalah deadline. Deadline itu menjadi bagian penghargaan proses kajian dan proses untuk publikasi karya ilmiah saat ini. Karena ini menunjukkan akuntabilitas Anda sebagai mitra bestari, sebagai scholar yang diakui, sebagai scientist clinician yang diakui. Jadi, jangan lupa, sengaja saya ulang slide ini, agendakan batas waktu untuk membuat Anda menjadi orang yang terpercaya, tidak cuma karena bobot mitra bestari yang Anda tuangkan, tetapi juga karena kredibilitas Anda dalam berespon secara ilmiah.
Memang nggak enaknya begitu dipercaya akan terus-menerus Anda akan dimintai. Bapak Ibu sekalian, saya coba ajak Bapak Ibu mendapatkan summary seperti yang saya tampilkan pada slide ini ya. Jadi Bapak Ibu boleh melakukan review dengan melihat apakah topik sudah sesuai dengan jurnal, begitu pula dengan formatnya. Lalu bagaimana dengan kebaruan, novelty, adakah di dalamnya inovasi dan adakah konflik kepentingan, atau lebih penting lagi seberapa penting materi manuskrip ini bagi publik ilmiah. Kemudian Bapak Ibu lihat bagaimana pengorganisasiannya, cocok nggak sesuai dengan tipe artikelnya, original artikel kah, ataukah case report, atau systematic review, dan sebagainya. Lalu apakah ini mudah dibaca? Yang jadi PR besar bagi kita penulis dari Indonesia, khususnya generasi baby boomer seperti saya ini adalah bahasa. Bahasa Inggris memang menjadi kendala, tetapi Bapak Ibu tidak usah ragu-ragu untuk meminta bantuan penyedia jasa atau bahkan partner atau lingkungan Anda yang gape dengan bahasa Inggris, maka Anda bisa sangat mendapatkan bantuan. Lalu kita lihat juga apakah terdapat keterbatasan yang dituangkan oleh penulis dalam artikel itu. Bagaimana masa depan topik ini dalam kaitan perkembangan ilmu? Apakah applicable atau tidak? Karena terkait dengan pekerjaan klinis, ini applicable atau tidak ini? Atau masih jauh di awang-awang? Tetapi kalau jauh di awang-awang, tapi novelty-nya tinggi, juga mendapatkan porsi yang besar. Bagaimana simpulan dibuat? Seringkali Bapak Ibu dapat melihatnya dengan mudah bila melihat simpulan itu, lalu Anda bisa cocokkan dengan the intention, aim of the study, cocok nggak? Seringkali penulis tidak menyadari aim atau tujuan yang dituangkan pada introduction atau pada background, lalu tidak terjawab dengan simpulan. Jadi disbalance ini bisa menjadi kajian cepat Bapak Ibu sebagai peer reviewer untuk mendeteksi ada kekurangan pada manuskrip tersebut. Loh, kok yang ditengok kekurangan? Ya benar, memang karena sebetulnya kita menjadi mitra bestari itu menjadi penjamin mutu kan, maka banyak sekali aspek-aspek kekurangan yang menjadi tilikan penting pada proses mitra bestari ini. Lalu kita tengok lagi, masuk pada hal yang penting yaitu desain, metode, bagaimana hasil disajikan, serta bagaimana kemampuan analisisnya. Secara spesifik, metode dapat ditengok lebih detail lagi. Adakah isu etik di dalamnya, bagaimana rekrutmen subjeknya, serta teknik analisisnya. Yang tidak juga kalah penting adalah konsistensi, relevansi, dan juga penyajian referensi. Kita lihat, Bapak Ibu. Mohon izin, Dokter, waktunya sudah hampir habis. Baik, saya akan berusaha untuk cepat. Ini original artikel misalnya, maka Bapak Ibu bisa melihat cocok nggak ini tampilan original artikelnya. Untuk bisa tahu begitu, bagaimana yang dimaui jurnal, Bapak Ibu bisa masuk ke halaman jurnal, lihat about the journal. Oops, maaf. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Belum. Ya, saya lupa kalau waktu saya tidak lebih lama karena sudah terpakai sebagian tadi. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya about the journal. Lalu Bapak Ibu bisa lihat jurnal info ataupun di sini ya for the authors. Lalu Bapak Ibu jadi kenal nih. Lalu bisa lihat ini semua keterangan lengkap yang ada pada jurnal ini. Sayang karena keterbatasan waktu saya tidak membicarakannya secara detail, tetapi jangan khawatir, jawabannya ada pada halaman atau laman di jurnal tersebut. Ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa lihatnya secara detail, saya sudah tunjukkan tadi. Lalu coba saya mohon maaf bahwa saya akan keluar masuk seperti tadi sudah saya sampaikan karena saya menggunakan hyperlink. Saya ambilkan contoh saja ya. Jadi ini Bapak Ibu sudah download artikelnya, lalu Bapak Ibu mulai baca ini dari halaman depan yang tampilannya biasanya berupa abstrak, dan abstraknya seringkali munculnya berulang begini untuk lebih mudah dibaca. Lalu secara cepat mulai melihat ini, cocok nggak sesuai dengan permintaan jurnal, struktur penulisannya, dan seterusnya. Begitu pula dengan konten-konten yang sudah sempat saya sampaikan tadi. Apakah jurnal itu meminta one paragraph abstrak ataukah structure abstrak sebagaimana kita kenali yang sering dipakai. Lalu Bapak Ibu, saya sih melakukan model dengan mulai memberikan catatan.
catatan saya taruh dalam wujud sticky notes gitu pada file PDF ini. Jadi nanti waktu menulis reviewnya sudah punya bekal ini. Jadi notes-notes ini ada tertinggal pada PDF ini. Jadi kalau besok lagi, lusa lagi, Bapak Ibu tinggal menggunakannya lalu memformulasikannya untuk menjadi tulisan yang enak diikuti tidak hanya oleh editor tapi juga oleh si penulis. Jadi Bapak Ibu bisa mengkaji ya, saya rasa tidak perlu saya jelaskan ulang, tadi sudah saya sempat jelaskan bagaimana tingkat kebaruannya. Lalu kalau memang ini terkait dengan original investigation, lagi-lagi Bapak Ibu melihat tadi poin-poin penting yang perlu Bapak Ibu ikuti. Oh, maaf, kok kembali? Ya, Bapak Ibu saya mohon dimaafkan untuk ketidaknyamanan ini, tapi mudah-mudahan ya, oh dia keklik gambarnya. Ya, iya, saya rasa saya tidak perlu ulang. Nah, mengenai keterbatasan masa depan, aplikabilitas, simpulan, juga Bapak Ibu langsung bisa mendeteksi di dalam file PDF-nya. Panitia mohon dimaafkan ya, saya masuk sedikit lagi, minta korupsi waktu sedikit saja. Lalu Bapak Ibu bisa lihat apakah tertera di situ. Bapak Ibu bisa cek secara cepat ya dengan finders gitu. Oh, sayang saya tidak bisa gunakan. Oh ya, ini bisa. Misalnya ya, weakness. Ada nggak pada studi itu? Oh, tidak ada. Berarti Bapak Ibu tahu ini belum tertulis ini weakness of this study gitu. Maka dengan cepat Bapak Ibu bisa melacaknya. Maka Bapak Ibu bisa menuangkan pada proses review untuk memberitahukan bahwa penulis perlu menyampaikan apa keterbatasan studi ini. Ya, saya tidak bisa menuangkan secara detail lagi. Mungkin pada kesempatan workshop ya dan bukan webinar kita akan belajar untuk bisa lebih rinci. Ya, semua sudah saya sampaikan tadi sampai di tingkat konsistensi, baik konsistensi cara penulisan, penggunaan kata, sampai di tingkat bahasa kalau Bapak Ibu menguasai ya, semantik understanding-nya gimana, pilihan katanya benar atau tidak, dan sebagainya. Untuk penelitian klinis, Bapak Ibu dengan mudah bisa mendeteksi apakah ada guide yang bisa dipakai, guideline yang bisa dipakai sesuai dengan tipe artikelnya. Misalnya untuk systematic review dan meta-analysis, Bapak Ibu sebagian besar sudah tahu ya, Bapak Ibu bisa melihat guide di Prisma. Ini sudah ada linknya yang Bapak Ibu bisa copy dan bisa masukkan di dalam halaman browser Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan clinical trial? Bapak Ibu bisa mengikuti consort. Biasanya ini sudah dikerjakan oleh editor, tetapi baik juga Bapak Ibu gunakan sebagai pemandu untuk cukup tidak ketinggalan poin penting seperti yang diminta oleh guidelines pada clinical trial. Khusus untuk clinical trial, Bapak Ibu langsung bisa tengok apakah clinical trial yang ada pada manuskrip itu sudah terdaftar atau tidak pada authorized body yang meregistrasi clinical trials. Jadi sekarang Bapak Ibu kalau ada submission clinical trial tidak terregistrasi, tidak bisa diterima oleh jurnal-jurnal yang berreputasi. Bagaimana dengan observational studies, case control, cohort, dan sebagainya? Bapak Ibu bisa mengikuti guide yang disebut sebagai STROBE. Kadang-kadang jurnal juga memberikan guide yang berbeda, tidak selalu harus menggunakan STROBE ini. Nah, terkait dengan penelitian klinis ada juga pre-clinical trials. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan misalnya guide yang ada pada ARRIVE. Ya, linknya nanti akan dibagikan oleh panitia. Umpan balik ilmiah seharusnya bermanfaat, bahkan ketika rekomendasi Anda tidak menggembirakan. Jadi Bapak Ibu, paling menyedihkan adalah ketika saya mendapatkan hasil review ditolak, terus tidak ada kata-kata, tidak ada kalimat yang memberikan jalan kepada saya untuk memahami apa poin-poin penting yang membuat reviewer itu menolak. Cuma dibilang, ya kurang layak untuk bisa ditampilkan pada jurnal ini. GOMBAL. Maka itu saya terapkan pada diri saya sendiri. We as reviewer needs to be frankly to the best of our knowledge and also get the reasoning very clear and align with the current evidence-based medicine. Misalnya Bapak Ibu ya, ini kalau saya berikan contoh hasil review result saya, tidak lihat ya, saya menolak gitu ya. Tapi kalau menolak, saya memberikan ini ya saya besarkan apa yang saya tuliskan. I appreciate the authors with the effort to present their small innovation. However, the overall presentations of the writing is poor. It was not only the English barrier, but also the structure of the presentation that failed to make readers understand
Memang betul, waktu saya baca saya nggak cukup mengerti. Berulang kali baru saya maksudnya opo ini, maksudnya bagaimana ini. The clinical reasoning of using the tissue taken from the previously transferred perforator flap ini sangat teknis ya di bidang bedah plastik, is not also clear presented. Nah, antara lain saya memberikan kualitasnya kurang bagus, lalu saya berikan saran, it would have been better if the author make schematic drawing while reducing the exposure without the unnecessary surrounding. Jadi tampilan fotonya nggak elegan gitu misalnya. Begitu pula yang lain, misalnya keywordnya kurang pas dengan mass term, saya memberikan juga saran, harusnya begini nih, gunakan mass term, apa yang bisa dipilih? Ya, saya memberikan pilihan bahkan gitu. Tidak harus mereka gunakan, tapi saya memberikan jalan gitu. They might need longer follow-up to get better outcome gitu misalnya ini sebagai bagian untuk memberi jalan. So rekomendasinya Bapak Ibu tahu ya, ini recommendation yang klasik, bisa langsung diterima apa adanya, perlu revisi minor, major, ataupun ditolak. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas waktu yang berlebihan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sejawat sekalian. Saya memberitahukan Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa Bapak Ibu tidak pernah memberikan submission atau tidak punya artikel yang dipublikasi di jurnal tersebut, sementara jurnal itu melihat bahwa Bapak atau Ibu adalah potensial peer reviewer yang bagus bagi mereka setelah melalui kajian internal mereka. Jadi dengan demikian Bapak Ibu itu bukan merupakan syarat wajib. Jadi saya juga punya beberapa jurnal yang meminta saya menjadi reviewer, saya tidak pernah publikasi di jurnal tersebut. Contohnya yang saya ambil tadi misalnya pada Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery yang merupakan jurnal bagi perhimpunan perhimpunan mata, spesialis mata di Amerika gitu. Dan dia meminta saya, karena salah satu yang saya lihat, mengapa kok dia minta saya ya, ada artikel yang sangat terkait dengan yang ada publikasi saya di jurnal lain yang sangat terkait dengan topik yang sedang mereka kelola atau sedang mereka kaji. Jadi tidak wajib Bapak Ibu sudah pernah berpengalaman dalam submitting dan punya artikel di publikasi tersebut, gitu. Guidelines untuk bisa memberikan respon mana yang Anda tolak, mana yang Anda terima, itu memang tidak clear cut. Jadi dengan demikian, sense of your best, kepakaran Anda yang terbaiklah yang bisa memberikan keputusan tersebut. Jadi novelty Anda itu pemahaman Anda tentang novelty dan pada artikel tersebut, misalnya kalau saya ambil salah satu angle-nya saja, itu bisa menjadi salah satu penentu keputusan. Di antaranya adalah kalau lihat ini mah artikel sudah biasa-biasa saja di publik internasional. Barangkali ini barang baru bagi kalau penulis tersebut, sehingga barang baru bagi penulis ini bukanlah barang baru bagi publik ilmiah. Maka dokter bisa lihat, semuanya sebetulnya bagus ditulis. Sayangnya nggak ada tambahan nilai atau poin bagi kajian ilmu tersebut. Jadi dokter bisa menolak, padahal tulisannya bagus sekali. Lalu bisa menganjurkan untuk memindahkannya pada jurnal yang lain yang mungkin lebih acceptable gitu. Biasanya editor juga cukup bermurah hati untuk menganjurkan untuk memasukkannya pada jurnal yang lain. Maaf ya, jurnal saya ketinggian untuk Anda gitu, kasarnya bahasa nakalnya gitu. Keputusan untuk memberitahukan bahwa ini minor saja itu biasanya terkait dengan hal-hal yang tidak esensial. Jadi apakah gaya penulisannya yang perlu diperbaiki supaya lebih clear, sementara kontennya begitu bagus, maka mungkin
dokter bisa menuliskannya sebagai minor revision. Tetapi sebaliknya, konten bagus, saya bisa mengerti nih apa yang dimaksud oleh penulis nih, tapi cara menyajikannya membutuhkan rombakan besar karena kita bisa membayangkan gimana saya mau memperbaiki artikel ini kalau Anda sudah tahu, oh ini kerja keras ini, maka dokter bisa menuliskannya sebagai major revision. Tetapi tentu saja kalau konten besar, kontennya tidak memberikan tambahan wawasan pengetahuan bagi publik pembaca, bukan barang baru, ditulisnya jelek, bahasanya bahasa Indonesian English gitu ya, wah berat banget itu, dokter boleh memberikan reject gitu karena tidak ada penambahan ilmu pengetahuan. Tapi kalau masih ada inovasi kecil, wah ini masih lumayan ini ada ini karena ini penting. Barangkali domestik di Asia ini bagus ini, bukan cuma di Indonesia bahkan ini. Poin yang dituliskan oleh si penulis, sayang tulisannya masih tersajikan dengan tidak bagus. Kalau saya memperbaikinya, effort saya besar nggak? Nah, kalau besar, dokter tetap bisa menuliskannya sebagai major revision. Tapi kalau effortnya kecil ini, nggak apa-apa, ini bisa dikirim kepada editor profesional untuk bahasa, maka bisa dituliskan sebagai minor revision. Jadi tidak ada kepastian, tapi yang bisa membuat keputusan adalah dokter sendiri. Gitu. Tentang pertanyaan berikutnya tadi, apakah ada prasyarat? Ya, prasyarat atau syarat itu ditentukan oleh komunitas ilmiah. Publik yang akan menilai apakah Anda, kita, itu akan bisa menjadi peer reviewer yang baik. Jadi publik ilmiah, termasuk para editor jurnal. Jadi dia akan kaji siapa yang terbaik ini ya. Bisa saja tidak tahu orangnya, maka bisa dilacak oleh para editor. Di sisi yang lain ada jurnal-jurnal yang mengundang penulis untuk memberikan nama-nama candidate peer reviewers yang menurut si penulis bagus. Lalu diminta untuk memberikan alasan. Lalu juga memberikan alamat email. Bahkan pada beberapa jurnal menunjukkan apa kepakaran dia ini gitu. Jadi itu menolong si editor sebetulnya, tidak akan dipilih 100%, bisa jadi itu hanya sekedar menjadi backup bila jurnal itu tidak berhasil mendapatkan peer reviewer sesuai dengan pilihannya. Begitu ya. Terima kasih. Baik. Ya, Dokter Eko, seperti sudah saya sampaikan tadi, memang benar, bisa dok. Bahkan pada waktu submission, jadi dokter sedang berproses memasukkan artikel, dokter sudah diminta untuk memberitahukan siapa peer reviewer yang Anda usulkan. Siapa peer reviewer yang tidak Anda kehendaki, itu juga bisa diminta. Waduh, gue kagak mau kalau direview oleh Dokter Eko Prasetyo, saya tuliskan nama Dokter Eko di situ, bisa saja itu. Nah, bahwa ada jurnal yang kemudian menghubungi cukup unik. Tapi pada umumnya saya belum berani memastikan apakah ini jurnal yang bereputasi atau tidak, karena sampai menghubunginya belakangan itu seperti sudah kepepet gitu. Sangat kepepet, ini nggak dapat review, ini gimana nih nasib artikelnya Dokter Eko nih, lalu dia minta tolong pada penulisnya gitu. Jadi boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang dokter. Karena yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana kajian review itu. Dengan demikian, statusnya tidak lagi double blinded ya. Maka dokter tahu ini siapa yang mereview. Jadi menjadi single blinded, tergantung apakah jurnal, editor jurnal memberitahu juga nama penulis. Jadi Dokter Eko diketahui juga oleh si jurnalnya, menjadi totally open peer review. Ya, terima kasih Dokter Eko. Terima kasih. Jadi kalau saya ambil contoh spesifik gitu ya, misalnya pada bidang keahlian brachial plexus khusus untuk transfer, nerve transfer gitu. Lalu ada temuan yang very spesifik yang sudah pernah dikenali dalam dunia bedah tangan gitu. Kebetulan saya membidangi bedah tangan gitu. Lalu orang jadi tahu, oh ini ahlinya cuma 10 di dunia ini. Jadi tinggal tebak-tebakan, cuma di antara 10 orang itu. Begitu lihat gaya penulisannya spesifik, ada selingkung si personal itu, wah, rujukannya apalagi itu bisa dilihat itu, rujukannya tulisan dia semua ini. Nah, dia langsung tahu nih, bisa ditebak si A ini. Nah, itu tidak dapat dihindari.
Dengan demikian, itu merupakan bagian kelemahan memang peer review yang selama ini sudah ada di dunia ilmiah. Maka itu sebagian orang, dan bahkan kayaknya bakal menggerus model double blind di masa depan, saya predik ya, yaitu membuat orang menjadi, sudah kita buka saja. Jadi open review itu menjadi salah satu pilihan untuk mengatasi problem-problem yang tadi unsurnya lemah. Toh, tahu juga ini gitu. Nah, tahu juga itu digawangi atau diwasiti. Ada wasitnya juga. Wasitnya apa? Konten, kredibilitas, dan akuntabilitas kita sebagai mitra bestari. Jadi tidak bisa lagi sebetulnya mitra bestari itu seenak-enaknya menolak. Kalau zaman dulu gitu ya, kita punya minority syndrome sebagai orang Indonesia, negara terbelakang, konflik terus, dan sebagainya, itu kadang-kadang kan membuat kita yang masuk pada tataran internasional, dari negara mana ini? Bahkan bisa kenal itu gestur orang lain gitu, begitu lihat where are you from, Indonesia gitu, langsung sudah nggak diajak ngomong lagi gitu. Nah, minority syndrome itu bisa menjadi perasaan kita waktu paper kita ditolak hanya gara-gara paper dari Indonesia, coret aja ini. Bisa saja kan, like and dislike. Era ke depan ini dan sekarang sudah berlangsung itu menjadi sangat dilimitasi, khususnya untuk jurnal-jurnal bereputasi internasional. Anda nggak bisa seenaknya. Karena konflik kepentingan Anda, saya tahu dia, aduh jangan sampai ditolak ini, bagus sekali semuanya Anda terima. Begitu surat dari editor memberitahukan bahwa papernya perlu direvisi, 5 orang peer reviewer cuma Anda yang menerima, semuanya major revision. Nah loh gitu. Jadi Anda terukur dengan sendirinya oleh minimal publik kecil di kalangan para reviewer yang kebetulan orang-orangnya itu-itu saja. Wah ini sekitarnya sudah dekat. Nah ini peer reviewer siapa ini? Kok accept as is, mateng loh gitu. Jadi artinya sebetulnya sudah ada self control dalam proses peer review ini. Begitu jawaban saya, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Jadi kalau saya memulainya, kalau kita melihat ada jurnal yang lama di dalam memberikan keputusan, bisa banyak sebabnya. Salah satu yang sudah menjadi PR besar di Indonesia adalah mitra bestari itu tidak mendapatkan pemahaman yang proper untuk menjadi sangat berharga dalam proses membantu perkembangan ilmu pengetahuan. Akibatnya apa? Banyak mitra bestari MJI masih mengalami itu tidak berespon. Ditungguin, ditambahi deadline-nya, ditambahin waktunya, bahkan sampai berulang karena kepakarannya sangat dihargai gitu, tidak berespon. So this is so sad. Jadi jurnal bisa jadi sangat diganggu, maaf kalau saya pakai kata jahat ya, diganggu oleh tidak responsif, mitra bestari yang tidak responsif. Yang lain lagi adalah jurnal sulit mendapatkan peer reviewer, sementara peer reviewer yang sudah dia pilih itu merupakan peer reviewer yang sangat ditunggu-tunggu karena papernya sangat bagus. Wah, ini ulurnya ruwet ini. Di sisi yang lain, peer reviewer tidak ada yang berespon, sementara bagi editor, makalahnya ini, manuskripnya ini bagus banget. Maka dia akan memperjuangkan sampai dapat peer reviewer gitu. Jadi membuatnya jadi lama. Saya juga masih melihat ada jurnal yang kerepotan, kewalahan, tetapi juga tidak segera membuat keputusan. Sudah berbulan-bulan, keputusan akhirnya ditolak juga. Nah, itu merupakan hak prerogatif jurnal. Kita sebagai penulis tidak dapat protes memang. Sejauh ini ya, sejauh yang saya tahu, Anda saja yang mengambil keputusan apakah masih mau memasukkan artikel Anda ke jurnal itu lagi atau tidak. Karena Anda berpengalaman berbulan-bulan, lalu Anda kaget-kaget ternyata artikel Anda sudah obsolete, sudah didahului oleh orang lain. Nah, sudah muncul publikasi gitu. Jadi Anda lah yang menjadi juri dan pengambil keputusan apakah Anda akan submit lagi ke jurnal tersebut. Jadi ini juga menjadi challenge bagi kami di MJI gitu. Nah, kalau artikel Anda sudah pernah ditolak, lalu mendapatkan review yang bagus, panjang lebar, bahkan ada 3 reviewer, satu reviewer memberikan 30-an poin untuk perbaikan Anda atau kritik
Wow, 90 poin, luar biasa. Anda boleh kesel, tapi saya akan berpikir, this is the best, one of the best in my academic life. Karena apa? Saya jadi tercelikan, tahu begitu banyak kekurangan pada paper saya. Maka saya tabik pada penolakan tersebut. Lalu semua poin itu saya jadikan reference untuk memperbaiki artikel saya sebelum saya submit ke jurnal berikutnya. Jadi jawabannya jelas ya, Anda tidak dilarang untuk submit ke jurnal berikutnya. Yang jelas tidak boleh submission ganda at a time. Terima kasih. Senang sekali Ibu menanyakan hal ini karena ini bagian dari klarifikasi. Jadi saya tidak memberikan pemahaman, pengertian dalam presentasi saya, mungkin salah tertangkap atau saya memang menggunakan kata yang tidak benar, tidak tepat gitu ya. Bahwa kalau kita sudah pernah menjadi reviewer pada salah satu jurnal, maka kita tidak boleh submit, tidak. Sama sekali tidak. Jadi karena kita bukan editor, kita bebas memasukkannya pada jurnal tersebut. Bahkan saya, editor MJI, tidak dilarang untuk publikasi di MJI juga. Gitu. Bedanya adalah orang sudah mafhum, khususnya minimal saya tengok aja dunia akademik di Indonesia saja, kalau kita merujuk pada kementerian, dalam hal ini Direktorat Pendidikan Tinggi, gitu ya, atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memberitahukan bahwa nilai kum bagi akademisi yang memasukkan artikelnya pada jurnal tempat dia menjadi editor itu harganya sangat rendah. Relatif tidak mendapatkan apresiasi yang proper, walaupun kontennya bagus sekali. Dengan demikian, tidak pernah ada larangan. Saya publikasi di MJI tidak apa-apa, gitu. Jadi kalau hanya menjadi peer reviewer saja, publikasi ke jurnal yang Anda menjadi peer reviewer juga tidak apa-apa. Karena apa? Ibu Armelia mungkin bisa menjadi reviewer hanya 1 kali untuk jurnal tersebut. Mungkin 5 kali, mungkin bertahun-tahun terus dipercaya menjadi peer reviewer gitu. Jadi bebas, Ibu. Ya, kalau posisinya adalah menjadi editor, saya katakan tadi ya juga tidak dilarang gitu. Cuma apresiasi orang kita, oh dia publikasi di jurnal-jurnal dia sendiri gitu. Itu saja sih secara umum. Lalu kontennya menjadi lebih penting kalau mereka betul-betul melihat kepakaran Anda. Bukan soal Anda adalah editor di jurnal yang terpercaya dan Anda banyak publikasi di jurnal itu, tapi kepakaran Anda bisa jadi tetap menjadi rujukan walaupun Anda publikasi di jurnal-jurnal Anda sendiri gitu. It's okay. Jadi publik yang akan menilai. Dunia ilmiah akan menilai. Lalu yang pertanyaan pertama tadi, bagaimana dengan posisi kita tahu siapa penulisnya? Jelas ada namanya. Ya sudah, memang jurnal itu menerapkan single blinded. Anda tidak perlu menolak. Apalagi kalau cuma menebak, wah ini gue tahu ini tulisannya Dr. Eko Prasetyo ini. Nuansanya kebaca itu dari Manado ini. Anda juga tidak apa-apa untuk meneruskan peer review. Karena apa? Anda tidak terlibat pada proses penelitian yang dikerjakan oleh si penulis. Yang jadi masalah adalah bila Anda merasakan konflik kepentingan, gue kagak suka pada orang ini. Ini seringkali tidak bisa dipercaya ini. Presentasi-presentasi dia di forum ilmiah itu seringkali banyak nggak benernya. Itu bagi Anda gitu ya. Maka Anda sudah tahu Anda isinya akan banyak menolaknya nanti. Maka Anda boleh declare, I'm not okay with this. Saya punya konflik kepentingan. Tanpa harus memberitahukan saya benci pada orang ini. Gitu tidak. Tidak perlu. Hanya Anda sudah tahu ini, nggak percaya pada orang ini. Nah, kalau sudah ada ketidakpercayaan begitu, ya sudah. Sebaliknya juga, waduh, tidak akan mungkin ini. Ini tulisannya Pak Dekan, tidak akan mungkin saya tolak. Tanpa Anda terlibat pada karya penelitian Pak Dekan, tapi Anda sudah punya keputusan sebelum Anda kaji, ya sudah lebih baik Anda menolak. Jadi itu etik itu susah untuk dibuktikan, tetapi you are the best one to decide. Terima kasih.